salat jenazah, tentang keutamaan salat jenazah dan keutamaan orang yang menyalakan salat jenazah. Salat jenazah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita tentang fikih jenazah yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang terakhir kemarin kita telah mempelajari apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila orang itu sakit apa? Sakit keras dan tidak tahan lagi untuk hidup. Doanya gimana? Ya bahasa Arabnya dong. Bahasa Arabnya apa buatan? Allahumma. Ya kalau tidak hafal bahasa Arabnya, ya setidaknya hafal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Biarkan aku itu tetap hidup. Sembuhkanlah aku. Dan apabila kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Jadi itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah apabila orang itu sakit parah. Jadi apabila sakit parah dan tidak tahan sakitnya. Jadi itu yang terakhir kita sampaikan. Tadi kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah poin yang keempat. Wa idza kana 'alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha. In tayassara lahu dzalik wa ila awsa bidzalik. Jadi saya mengatakan apabila seseorang itu mempunyai hak terhadap orang lain, apabila orang yang sakit itu mempunyai hak terhadap orang yang lain, jadi punya utang atau punya tanggungan atau punya hak terhadap orang lain, maka segera dikembalikan. Apabila itu bisa dilakukan. Kalau tidak, ya memberikan wasiat agar haknya orang lain ini tersampaikan kepadanya. Jadi yang punya hak terhadap orang lain, atau punya utang bagi orang lain untuk punya orang lain, itu segera disampaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man kana lahu min akhihi dhulmun aw madlamatun falyastahil al-an. Barang siapa yang mempunyai kezaliman bagi terhadap saudaranya, maka mintalah dihalalkan sekarang. Kenapa? Qabla an ya'tiya yawmun la dinar wa la dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham, yaitu pada hari kiamat. Jadi yang merasa punya kezaliman kepada saudaranya atau punya hak, punya kewajiban terhadap saudaranya, itu segera dikembalikan. Atau yang punya kezaliman atau telah menzalimi saudaranya atau yang lainnya, itu diminta maaf kepada saudaranya. Kenapa? Karena di hari kiamat itu kan ada tahap di mana ada tahapan itu adalah persidangan antara hamba. Makanya saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak cuma para hamba yang diadili, tapi para hewan. Iya, para hewan. Dalilnya dari Al-Qur'an kan? Dalam surat At-Takwir. Jadi hewan-hewan, kalau dalam surat At-Takwir itu adalah hewan-hewan buas. Nanti dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir itu juz 30. Wa idza wa idza husyirat, dan apabila pada hari kiamat, dan apabila hewan-hewan buas itu dibangkitkan atau dikumpulkan. Di mana? Di padang mahsyar.
Di mana? Di padang mahsyar. Kenapa? Kenapa hewan-hewan dikumpulkan? Kenapa? Kenapa? Diadili. Dikembalikan. Surga bagi hewan ada nggak? Atau neraka bagi hewan? Nggak ada. Yakin? Yakin. Iya. Jadi nggak ada surga atau neraka bagi hewan. Tapi saking adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, lah itu loh hewan, antara hewan yang menzalimi sesamanya itu diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan dan sampai kambing itu yang punya tanduk, yang nanduk kancane. Lah niku lho kan kancane sing ora duwe tanduk gak iso balas. Yo isone nangis. Yo nangis apa melayu. Kan gitu. Dia bisa balas. Nah, tapi sangat adilnya Gusti Allah. Lah itu pada hari kiamat. Lah ketika dibangkitkan, lah niku sing ora duwe tanduk, lah niku tidak ditanduk oleh Gusti Allah. Lah kon nanduk sing nanduk ten dunya. Jadi kon nanduk koncone mau sing nanduk ten dunya. Kenapa? Ya Allah, niku lho saking adilnya Gusti Allah. Bahwa kezaliman itu tidak boleh. Yo, kalau sesama hewan mawon kezaliman tidak boleh, lah apalagi sesama manusia. Yo, apalagi sesama manusia itu makanya tidak boleh. Baik, kalau hewan telah dibangkitkan, kemudian ada persidangan antara hewan. Setelah itu kemana? Dijadikan tanah. Nah, kemudian dijadikan tanah. Kenapa? Ya karena tidak ada surga atau neraka bagi hewan. Kenapa? Ya karena tidak ada surga dan neraka bagi hewan. Karena hewan itu kan tidak mukallaf, tidak dibebani syariat, tidak dibebani syariat, tidak dibebani syariat. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah jin. Itu adalah jin. Apakah jin itu apakah jin itu apabila sholat di dunia taat kepada Gusti Allah kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya, untuk mentauhidkan Aku. Nah, tapi yang diperselisihkan ulama apakah jin itu masuk surga atau enggak? Ataukah masuk surga atau enggak? Atau dijadikan tanah seperti hewan? Nah, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi Allahu a'lam, sebagian ulama berpendapat bahwasanya jin itu juga ada surga dan neraka. Jadi jin itu juga ada surga dan neraka. Ya, ibadah dibalas. Ibadah masalahnya ibadah tentunya terus kayak surga. Dan kelemahan kan? Jadi itu adalah ya perbedaan pendapat antara ulama tentang masalah jin. Tentang masalah jin. Nah, makanya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Makanya pada hari kiamat orang-orang kafir itu berangan-angan, ya Allah, seandainya sampean niku aku iki didadekne lemahai. Kenapa? Yo daripada diazab. Yo lo kan azab nih kan pedih. Jadi enggak tahan merasakan azab. Jadi delok hewan-hewan dadekne lemah, selesai urusan. Nah, nanti ya Allah, mbok aku niku lho didadekne hewan mawon. Dadekne lemah, ya Allah, seandainya aku itu dijadikan tanah saja. Jadi berharap dijadikan tanah. Nah, makanya itu adalah wayaqulika filayalaitani kuntu turaba, karena hewan-hewan setelah selesai diadili, lah itu dijadikan tanah. Nah, itu dijadikan tanah. Nah, jadi itu. Taib yang selanjutnya adalah sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah, ya ashabi atadruna man muflis, atadruna man muflis. Qalu ya Rasulullah man la dinara wa la dirham wa la mata. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Al-muflis itu adalah orang yang bangkrut. Ya sahabat menjawab, al-muflis, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, niku lo orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham dan tidak punya harta. Nah kan itu. Ya Rasulullah, itu yang bangkrut, niku ya orang duwe duit, ya orang duwe kekayaan. Niku adalah orang yang bangkrut. Nah,
Tapi Rasulullah tidak dengan itu. Tapi Rasulullah bersabda, al-muflisu man kana lahu salatun wa siyamun wa sadaqah walakin syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Tapi orang yang muflis adalah orang yang bangkrut adalah orang yang punya pahala salat, orang yang punya pahala puasa, orang yang punya pahala sedekah dan yang lainnya. Ya, tapi dia itu apa? Mencaci maki yang ini, mencaci maki yang itu, membunuh yang itu, memukul yang itu, menzalim yang itu, mengambil harta yang saudaranya. Nah, kenapa? Karena di hari kiamat, nah itu kan apa? Diadili oleh Gusti Allah. Dan itu diadili Gusti Allah. Jadi itu. Nah, itu diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yo sing pernah nyolong duren tanggane. Nyolong duren tanggane, dereng apa? Minta maaf. Jadi yo minta maaf ya ora disebutin kesalahannya. Jadi ora disebutin. Lah niku mang minta maaf. Niku mang minta maaf. Kenapa? Yo sebelum hari diadili. Niku hari diadili. Tapi misalnya ki nenek bocah cilik kan dereng balik. Yo SD kan dereng balik. Kelas 5, kelas 6, sing dereng balik. Nah, niku kan dereng mukalaf. Niku kan belum dibebani syariat. Yo nek melakukan dosa kan dereng dicatat. Orang itu sebelum mukalaf itu kan belum dicatat dosanya. Rufi al-qalamu antaratin an-sabiyi hatta yahtalim. Dan kolam, jadi catatan dosa itu diangkat atau tidak dicatat dari anak kecil sampai dia itu balik. Jadi nenek nenek nyolongi pasti cilik. Jadi ketika mencuri durian ketika masih kecil, nah itu tidak dicatat dosa. Tidak dicatat. Kenapa? Karena belum balik. Tapi apakah wajib dikembalikan? Apakah sing dicolong mau wajib dikembalikan atau dihalalkan atau tidak? Ya ibaratnya cah cilik nyolong. Nah kan ada dosa. Tapi ibaratnya betul. Ibaratnya betul, ibaratnya betul. Ini wajib dikembalikan. Jadi ini nek cah cilik, ibaratnya cah cilik merusak apa? Kocok nah. Cah cilik merusak kode, berarti main bal-balan. Nah, kena kocok jendela, kena jendela tangga ni pecah. Langsung Melayu ya, Melayu. Okay. Nah itu kalau dalam hukum syariat, dan niku tetap wajib ganti rugi. Nah itu tetap wajib ganti rugi. Tapi sing ganti rugi sinten? Bapak. Nah, sing ganti rugi niku orang lain. Yuk, sami ketika nyolong durian mau. Nah, nyolong kan pasti cilik. Nah, tapi ketika udah dewasa atau teringat kesalahan-kesalahan ini, nah itu wajib dikembalikan. Yo ibaratnya naik ke SMP. Pernah apa? Nyolong gorengan. Yo jika mengambil atau mencuri gorengan atau minuman. Nah itu dalam hukum syariat tetap wajib dibayar. Semua kesalahan, semua kezaliman yang kita kerjakan itu wajib dihalalkan. Itu wajib dihalalkan sekarang. Ini adalah bedanya Rasulullah. Yo diingat-ingat. Ya Allah, saya pernah ambil ini, saya pernah berbuat kezaliman ini terhadap saudara saya. Yo sebisa mungkin kita kembalikan. Yo sebisa mungkin kita kembalikan. Loh. Nah, jadi kalau kita udah berusaha dan qadarullah tidak bisa nemui orangnya, gimana caranya? Kita sedekahkan atas namanya. Nah, ternyata setelah sedekah uangnya jedul. Setelah sedekah uangnya jedul. Tetap wajib minta maaf kan? Tetap wajib. Nah, tetap wajib. Yo sampeyan teko, yo sampeyan datangi orangnya. Dan ya bulan saya seperti ini dan saya telah menyedekahkan atas nama sampean. Nek sampean ridho, ya berarti niku sedekahnya nggo sampean. Tapi nek sampean niku tidak ridho, ya berarti niki adalah niki ya berarti niki kula kai sampean. Niki tak kai apa yang telah saya ambil. Nah, telah saya ambil. Ya sedekahnya itu berarti buat saya. Berarti itu buat saya pahala.
Jadi itu buat saya paham ya. Yang itu adalah masalah kezaliman. Ini masalah kezaliman. Yang selanjutnya adalah ya semoga kita selesaikan ini. Kemudian kita lanjutkan ke fikih sunnah tentang fikih jenazah. Yang selanjutnya adalah wala budda min al-istijari bi mithli hadhihi al-wasiyah. Nah, apabila seseorang itu punya hutang dan hutangnya ini dulu keluarganya nggak ngerti, dua hutang bulan. Nah, itu wajib berwasiat agar hutang-hutangnya ini dilunasi. Wajib berwasiat agar hutang-hutangnya ini dilunasi. Kenapa? Karena kalau orang yang hutangi itu datang ke keluarga mayit dan tidak punya bukti, itu kan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya bukti. Nah, karena tidak punya bukti, maka orang yang berhutang tadi itu wajib menulis wasiat agar hutang-hutangnya ini dikembalikan, agar hutang-hutang itu dikembalikan kepada pemilik. Paham ya? Ini adalah tentang wasiat. Dan yang selanjutnya adalah wasiat. Sebagaimana kita telah kita pelajari tentang fikih wasiat sebelum ini, bahwasanya itu disunahkan al-isyhad. Al-isyhad itu adalah mempersaksikan wasiat kita. Mempersaksikan wasiat kita. Jadi dalam fikih wasiat itu disunahkan wasiat itu dipersaksikan. Dan saksi itu dalam hukum Islam itu dua orang. Itu dua orang. Saksi dalam hukum Islam itu dua orang. Itu dua orang. Saksi dalam hukum Islam itu adalah dua orang. Jadi apabila kita telah menulis wasiat kita, maka disunahkan atau dianjurkan untuk mempersaksikan dua orang. Kenapa? Agar ada orang yang ibaratnya bukti atau saksi bahwasanya ini adalah wasiatnya sampai. Ini adalah wasiatnya sampai. Dan hukum menulis wasiat itu adalah dianjurkan. Dan hukum menulis wasiat adalah itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Bahkan wasiat itu hukumnya bisa sampai wajib. Wasiat itu hukumnya bisa sampai wajib. Kapan? Apabila ada hak-hak orang lain yang tidak bisa tersalurkan apabila kita tidak menulis wasiat. Jadi itu. Jadi wasiat itu ditulis. Makanya Abdullah bin Umar ketika mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ma min muslimin lahu wasiyatun an yusihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubun indah. Tidak layak bagi seorang muslim yang ingin berwasiat, yang punya wasiat kemudian tidur kecuali wasiat itu telah ditulis olehnya. Makanya Abu Umar ketika mendengarkan hadis ini, maka wasiat beliau langsung ditulis. Jadi itu. Yang selanjutnya adalah wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin alladziina yarithuna minal musi fala tajuzu li annaha mansukhah bi ayatil mirath. Adapun wasiat terhadap orang tua dan terhadap keluarga terdekat yang tidak mendapatkan warisan, maka itu tidak boleh. Wasiat kepada orang tua dan keluarga ahli waris itu tidak boleh. Kenapa? Karena la wasiyata liwarithin. Jadi wasiat itu tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Kenapa? Karena di awal Islam itu kan wasiat itu wajib terhadap sebelum turunnya ayat warisan. Nah itu sebelumnya itu ada namanya wasiat. Jadi apa?
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah. Jadi diwajibkan atas kalian apabila kalian itu wafat dan meninggalkan harta, itu diwajibkan wasiat. Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan untuk keluarga terdekat. Jadi kenapa? Ya ini kisahnya panjang. Jadi intinya adalah sebelum turunnya ayat warisan itu adanya wasiat. Sebelum turunnya ayat warisan itu yang ada wasiat. Makanya wasiat untuk orang tua dan ahli waris. Ya, sebelum adanya ahli waris, yaitu adalah wajib wasiat. Nah, tetapi setelah ini adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah. Terdapat di surat Al-Baqarah sebelum ayat puasa. Ayat puasa itu berapa? 183, 182, 181, 180. Nah, kalau nggak salah 180. Nah, dalam surat Al-Baqarah sudah akan dibaca dan dipelajari tafsirnya. Itu adalah ayat yang menunjukkan wasiat itu wajib sebelum turunnya ayat warisan. Jadi itu. Kemudian datanglah ayat warisan, nah yang menasakh, yang menghapuskan ayat wasiat. Jadi itu adalah masalah wasiat. Illa ayyasha al-waratah, kecuali apabila ahlu warisnya yang lain itu setuju. Kecuali ahlu warisnya yang lain itu setuju. Kemudian apa? Wa yahrumul idraru fil wasiyyah kan yusi bi irmani ba'dil warathah min haqqihim min al-irth. Dan diharamkan untuk memudaratkan dalam wasiat. Diharamkan untuk memudaratkan dalam wasiat. Gimana cara memudaratkan dalam wasiat? Yaitu apa? Berwasiat. Apabila seseorang meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia, kemudian memberikan wasiat, setengah hartaku ini diberikan kepada istri dan setengah yang lainnya itu diberikan kepada anak wedok, padahal dia itu punya anak lanang. Karena anak lanangnya orang perhatian, kan sebenarnya nggak perhatian, akhirnya hartanya cuma dibagi dua, yang setengah untuk istri, yang setengah untuk anak perempuan. Lah anak lanangnya nggak dikai, dia itu oleh nggak? Oleh nggak boleh. Nah itu enggak boleh. Jadi menghalangi ahli waris yang lain dari mendapatkan wasiat. Dari mendapatkan wasiat, ya. Jadi wasiat yang seperti ini yang memudaratkan ahli waris yang lain, ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Ya, semoga yang kita belajar itu bermanfaat dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahi